Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bisa lanjutkan pengajian kita. Dan kemarin saya izin karena agak greges nih, bukan karena hujan ya. Karena kalau hujan biasanya saya tetap datang nih. Tapi kita lanjutkan sekarang masih pada pembahasan kitab 100 hadis tentang muslimah. Kita sudah sampai pada halaman 8 atau hadis yang ke-19. Dan ini masih masuk di dalam bab yang lalu, yaitu bab tentang apa? Bab tentang beberapa fadilah kaum muslimah. Nah, apakah ada fadilah yang lain yang belum kita baca hadisnya? Ada ini. Mari kita baca hadis yang ke-19. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya wanita, tungkahu, biasanya dinikahi, lidiniha, karena agamanya yang bagus, wa maliha, atau hartanya yang banyak, ya kaya, wa jamaliha, atau cantiknya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa hasabiha, atau karena nasabnya. Fa'alaika, maka raihlah atau dapatkanlah bidzatid din, wanita yang memiliki agama yang baik. Taribat yadaka, niscaya akan beruntung Anda itu. Kalau taribat itu arti asalnya adalah berdebu, yadaka, kedua tanganmu. Tapi maksudnya di sini adalah apa? Adalah dia taribat yadaka, beruntung. Ini sudah belum nggih? Saya lupa ini. Belum nggih? Tayyib. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menyuruh kita kaum laki-laki, kalau menikah itu yang diutamakan adalah bagian agamanya. Adapun selain agama itu boleh kita cari, tetapi itu bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi hadis ini harus kita pahami. Ada 2 poin. Poin yang pertama adalah poin berita dari Nabi. Poin yang kedua adalah poin perintah dari Nabi. Nah, ini antara berita dengan perintah ini jangan disamakan. Yang pertama, Nabi hanya memberitahukan rata-rata orang laki-laki kalau mau menikahi perempuan itu salah satu dari 4 ini yang dicari. Bisa ada yang mencari karena agamanya, bisa ada yang mencari karena cantiknya, bisa ada yang mencari karena kayanya, bisa yang mencari karena nasabnya. Nah, ini hanya informasi dari Nabi. Nabi belum kasih perintah. Setelah beliau kasih informasi, baru beliau kasih perintah. Perintahnya satu, cari yang punya agama. Maka Nabi nggak pernah memerintahkan cari yang cantik, enggak. Cari yang kaya, enggak. Cari yang nasabnya bagus, enggak. Lebih bagus mana? Anaknya preman tetapi solihah, atau anaknya kiai tapi orang genah? Kalau saya pilih anaknya kiai yang genah, Pak. Nah itu ya. Anaknya kiai yang solihah itu yang saya pilih nih. Tapi seandainya hanya ada 2 pilihan, ini anaknya preman tapi solihah, hafal Quran dia, dengan anaknya kiai tapi orang genah, teng pentalit perbuatannya, tingkahnya, ya saya pilih yang solihah. Adapun orang tuanya nggak ada kaitan orang tua dengan anak, karena la taziru waziratun wizra ukhra, orang tidak menanggung dosanya orang lain. Anaknya baik, orang tuanya jelek, ya orang tuanya jelek itu dosanya ditanggung sendiri, tidak ditanggung oleh bapaknya. Karena kalau saling nanggung dosa itu nanti kasihan Nabi Adam.
Nabi Adam punya putra Qabil. Qabil bunuh orang, masa bapaknya jadi nanggung juga? Enggak, okay? Maka bapak anak ini tidak saling nanggung dosa. Tapi karena itu di sini untuk mempraktekkan hadis ini bagi yang belum menikah, menurut para ulama atau sebagian ulama adalah kalau kita mencari wanita untuk dinikahi, itu yang pertama kita lihat itu jangan langsung agamanya, zahirnya dulu, okay? Misalnya wajahnya, oh wajahnya kayak gini, oke cocok ini saya. Nah setelah tahu wajahnya begitu, baru tanya agamanya gimana. Kalau wajah kayak gini saya cocok nih, tapi agamanya gimana dulu. Agamanya bagus, maju melamar, berarti menikahi karena agamanya. Jangan dibalik, tanya dulu agamanya. Wah agamanya bagus, dia hafal Quran top sekali. Terus gimana? Apa bodinya? Dilihatkan fotonya, wah lah kok elek men ini, serasito. Nah, ini berarti menolak orang yang beragama. Nah, karena itu yang pertama kali kita lihat wajahnya dulu. Wajah sudah oke, baru tanya agamanya gimana. Agamanya bagus, kita melangkah, berarti menikahi karena agamanya. Agamanya tidak bagus, kita mundur, berarti mundur juga karena agamanya tidak bagus. Nah ini praktek untuk hadis ini bagi yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah gimana? Nah, prakteknya istri yang kedua nih Pak. Ketiga, keempat, maksimal 4. Tapi kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa hadis ini menunjukkan bahwasannya agama Islam atau ajaran Nabi itu sangat-sangat manusiawi. Nabi tidak melarang orang menikahi karena cantiknya, enggak. Nabi tidak melarang menikahi karena hartanya wanita tadi banyak, enggak. Nabi tidak melarang menikahi karena nasabnya bagus, enggak. Bahkan Nabi di sini menginformasikan, rata-rata orang laki-laki menikahi karena mungkin cantiknya, mungkin hartanya, mungkin nasabnya. Tidak diingkari oleh Nabi. Nabi hanya memberikan informasi. Maka di sini sangat bagus sekali Islam. Islam tahu bahwasanya laki-laki itu suka sama wanita cantik. Ya, maka kalau ada orang menikahi dengan melihat cantiknya, enggak apa-apa. Yang penting agamanya itu yang jadi pedoman. Jadi yang jadi pedoman bukan cantiknya, tapi agamanya. Adapun cantik itu tambahan saja. Karena cantik itu bisa pudar, Pak. Cantik sekarang usia 20 tahun. Nanti kalau usia 50 tahun apa yang masih cantik? Ya enggak mungkin lah, pasti sudah keriput. Cantik sekarang, tapi kalau dia misalnya kena musibah, kemudian jatuh, kemudian wajahnya rusak, cantiknya udah berubah. Nah, maka kalau orang menikahi wanita semata-mata cantiknya, itu nanti kalau cantiknya hilang pasti wanita akan ditinggalkan. Kalau orang wanita menikah dengan seorang laki-laki karena duitnya laki-laki tadi, maka nanti ada duit abang disayang, nggak ada duit ditendang. Nah, parah. Demikian juga laki-laki juga gitu. Menikahi kalau hanya karena cantiknya ada disayang, cantiknya hilang dibuang, habis manis sepah dibuang. Nah, maka laki-laki tidak boleh seperti itu, harus melihat agamanya. Kalau kita mendapatkan istri yang punya agama, maka Nabi katakan taribat yadak, beruntung. Beruntung di mana? Tidak disebutkan. Maka ini berarti beruntung dunia dan akhirat. Di dunia beruntung, nyaman, Pak. Kita pergi dari rumah, tidak akan khawatir istri kita akan selingkuh. Kita pergi dari rumah, tidak akan khawatir uang kita diambil oleh istri. Dia punya agama, tenang aja. Kita taruh duit dimanapun nggak akan hilang. Dia tidak akan mencuri, karena punya agama. Tapi kalau istri tidak punya agama, susah. Baru ditinggal berapa hari sudah khawatir, apa yang terjadi di rumah ini. Duitnya kelong apa ora? Terus dia memasukkan lelaki atau enggak, susah. Itu karena tidak punya agama istrinya. Maka alhamdulillah kalau kita sudah memiliki istri yang hati kita tenang ketika kita keluar, ini sudah termasuk tanda-tanda wanita salihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini adalah kalimat syukur, dan Allah menjanjikan kalau kita syukur maka akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Maka alhamdulillah supaya panjenengan dapat tambahan. Tambahan istri, Pak. Tambahan solehahnya istri. Istrinya tetap satu tapi solehahnya tambah. Hadis yang ke-20, wa an Thauban radhiyallahu anhu, dari Thauban. Thauban ini adalah bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembantu Nabi. Qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidh, hendaklah memiliki, ahadukum, masing-masing kalian memiliki apa? Memiliki 3. 1, qalban syakiran, hati yang bersyukur. 2, lisanan dzakiran, lidah yang zikir. 3, zaujatan mu'minah, istri yang beriman. Istri yang beriman itu yang bagaimana? Tu'inuhu, yang membantu suaminya, ala amril akhirah, untuk urusan-urusan akhirat atau urusan agama. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, derajatnya sahih. Hadis ini termasuk hadis sababi. Apa itu hadis sababi? Hadis yang ada sababul wurudnya. Kenapa muncul hadis ini? Itu karena Allah menurunkan ayat Quran yang mengancam orang-orang yang mereka itu nyimpan-nyimpan duit, nyimpan-nyimpan harta, tidak mau keluarkan zakat, nanti akan disiksa oleh Allah di neraka dengan harta tersebut. Disetrikakan pada jidatnya, disetrikakan pada lambungnya, disetrikakan pada punggungnya kalau dia tidak mau keluarkan zakat. Nah, muncul ayat tersebut, maka para sahabat bertanya-tanya, lantas harta apa yang harus kita miliki kalau tidak boleh kita nyimpan harta seperti itu? Nah, maka Umar bin Khattab mengatakan, saya yang akan cari tahu jawabannya. Kalian tenang di sini, di majelis ini tenang. Saya akan cari tahu jawabannya. Maka dia langsung ambil ontanya menuju ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya, ya Rasulullah, harta apa yang harus kita miliki kalau kita tidak boleh nyimpen uang banyak-banyak begitu? Nah, maka Rasulullah menjawab ini, yang harus kalian miliki 3: hati bersyukur, lisan zikir, istri mukminah. Nah, maka kalau kita sudah punya 3 ini, orang duit ora apa-apa. Sudah punya 3 ini, enggak punya rumah enggak apa-apa. Sudah punya ini, enggak punya tabungan di rekening enggak apa-apa. Karena ini sudah cukup untuk agama kita. Manusia itu sebenarnya butuhnya sedikit, Pak. Manusia butuhnya cuma sedikit. Kalau dia butuh banyak itu karena angan-angan yang panjang. Coba kita setiap hari itu makan butuh berapa kali? Ini roti gendut, ini sekali untuk badan yang krempeng seperti saya udah cukup kenyang nih. Dimakan 1 roti gendut tambah 1 gelas air, udah cukup makan malam, nggak perlu nasi untuk badan krempeng loh. Dan badan-badan yang gede jangan, nanti pingsan panjenengan. Jadi butuhnya manusia dari dunia ini hanya sedikit saja. Makan hanya 3 piring. Kalau ditambah lebih dari 3 piring, malah perut kita sakit, nggak enak. Rumah juga begitu. Kita perlu kamar berapa ya? Kamar 1 aja. Masa 1 orang perlu 2 kamar? Ya 1 orang 1 kamar. 1 orang 1 bantal. 1 orang 1 kasur. Udah. Kalau kita rumahnya terlalu besar, kamarnya terlalu banyak, nggak ada yang pakai, itu malah setan yang masuk di situ nanti. Kamar kosong itu disukai oleh setan. Nah, maka jangan banyak kamar, jangan terlalu banyak kamarnya. Sesuai dengan keperluan saja. Nah, maka kalau kita memang kebutuhan dunia hanya sedikit, maka tidak perlu mengumpulkan banyak-banyak duit. Untuk apa dikumpulkan banyak-banyak? Nanti akhirnya ditinggalkan juga kalau kita sudah mati, dan tidak ada yang berguna apapun dari harta kita kecuali amalan kita yang berguna. Nah, maka di sini Nabi menyuruh kita mempunyai harta yang berguna sampai akhirat. Apa itu harta yang berguna sampai akhirat? 3. Yang 2 adalah pada diri kita sendiri, internal. Yang 1 adalah di luar kita, eksternal. Yang internal adalah 1 ini, lidahnya harus lidah yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hati yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama katakan anggota tubuh manusia yang paling penting atau inti itu 2. Untuk anggota tubuh yang zahir, maka yang paling inti adalah mulutnya. Kalau mulutnya sudah baik, maka seluruh amalnya baik. Anggota tubuh yang tidak tampak atau yang batin, yang paling inti adalah hati. Kalau hatinya sudah baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik juga. Dalilnya dalam Quran, Allah mengatakan, qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, takwa kepada Allah, ngomong yang lurus, yang baik, maka Allah akan memperbaiki seluruh amal kalian. Berarti kalau
amalan lidahnya bagus, maka amalan mata, amalan hidung, amalan tangan, amalan kaki semuanya jadi bagus, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha' kullaha tukaffirul lisan." Kalau manusia masuk waktu pagi, maka seluruh anggota tubuh ini tunduk kepada lidahnya. Anggota tubuh manusia ini, Pak, semuanya ngomong kepada lidah. Wahai lidah, kami ini hanya mengikuti kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Nah, maka lidah ini harus kita jaga. Jangan sampai lidahnya bengkok. Jangan sampai menggunjing orang, itu namanya bengkok. Jangan sampai menuduh orang, itu namanya bengkok. Jangan sampai berkata bohong, itu namanya bengkok. Jangan sampai mengadu domba umat Islam, itu namanya bengkok. Kadang-kadang umat Islam itu diadu, tetapi yang mengadu dan yang diadu nggak sadar, Pak. Ada postingan di WA, disebar-sebar, akhirnya kelompok yang lain merasa tersinggung, akhirnya perang antar dua kelompok. Padahal sama-sama Muslim, namanya saja beda, benderanya saja beda, tempat pengajiannya saja yang beda, tapi sama-sama Islam. Qurannya sama 30 juz, nggak ada yang berubah. Kalau Qurannya beda ya berarti bukan orang Islam itu. Qurannya sama 30 juz, hadisnya sama Bukhari Muslim. Nah, kok padu piye? Nah, itu berarti mengadu domba seperti ini. Nah, jangan sampai kita sebar, kita share apa-apa yang menyebabkan mengadu domba. Itu berarti amalan kita nggak lurus, lidah kita nggak lurus. Nah, kalau lidah nggak lurus, semua amal jadi rusak, nggak lurus. Nah, maka yang pertama yang paling penting kita perhatikan adalah mulut. Mulut bagaimana supaya lurus. Nah, Nabi kasih kunci di sini, lisanan dakiron, supaya mulutmu itu lurus, maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teori mulut ini adalah ketika mulut tidak dipakai, hendaklah berzikir. Ketika dipakai silahkan dipakai. Makan, nggak apa-apa makan. Lagi ngobrol sama teman, nggak apa-apa ngobrol. Oh, memang Islam ini tidak melarang untuk ngobrol, silahkan ngobrol. Yang penting jangan berkata yang maksiat. Nah, ketika mulut nggak dipakai ngomong, jangan sampai nganggur. Gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata, "Ana ma'a 'abdi ma taharrakat syafatahu wa dzakarani." Atau kama qala. Saya, kata Allah, senantiasa menyertai hamba kalau hamba itu mulutnya bergerak-gerak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kan kita punya waktu di mana mulut kita ini nganggur, Pak. Dari rumah keluar menuju ke tempat kerja, naik motor sendiri, kan mulutnya nganggur ini. Nah, jangan sampai nganggur. Gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat kerja, nganggur lagi mulutnya, nggak dipakai. Nah, jangan sampai nganggur. Gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ingin mulut kita lurus, nih. Dan kalau mulut kita udah lurus, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita lurus. Nah, sekarang sebaliknya, kalau kita merasa anggota tubuh kita kok nggak lurus, amalannya nggak lurus, nih. Amalan matanya nggak lurus, amalan telinganya nggak lurus. Nah, kita perlu periksa dua ini tadi. Mulutnya diperiksa, hatinya diperiksa. Bisa jadi mulutnya yang rusak, maka harus diperbaiki. Bisa jadi hatinya yang rusak, kotor, maka harus diperbaiki. Karena itu paling inti untuk kita manusia hidup ini pokoknya dua nih, mulutnya sama hatinya. Ini paling inti. Ini kalau udah baik, insya Allah semuanya beres. Nggak usah mikir yang lain-lain. Karena ini kuncinya. Ini seperti kalau kita mau pakai mobil, tapi kita nggak bawa kuncinya, nggak bakal bisa nyala. Meskipun bensinnya dipenuhi, meskipun olinya dipenuhi, sama aja. Kalau nggak bawa kunci nggak akan nyala gitu. Nah, maka yang paling penting kuncinya dulu punya kita. Nah, kuncinya kebaikan seluruh anggota tubuh kita adalah mulut sama hati kita. Ini yang internal yang harus kita miliki, sebagaimana sabda Nabi, liyattakhid ahadukum, masing-masing kita harus memiliki hati yang syukur, lisan dan dzikir. Nah, kemudian yang ketiga adalah zaujatan mukminah. Kita harus punya istri yang mukminah. Alhamdulillah kita semuanya sudah mukmin, sudah beriman, dan istri kita semuanya sudah mukmin, sudah beriman. Kalau di antara kita ada yang istrinya Kristen, ya cerai, tidak bisa lanjut. Kalau mau lanjut ya harus masuk Islam. Karena memang tidak diperbolehkan kita menikahi seorang wanita yang murtad pindah agama, nggak boleh. Kita boleh menikahi muslimah atau menikahi ahli kitab.
Tapi kalau murtad nggak boleh dinikahi, harus cerai antara kedua suami istri tadi. Tapi kita lanjutkan hadis yang ke-21. Wa an Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila anfaqat, memberi nafkah, al-mar'atu, seorang wanita, memberikan infak seorang wanita, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, maksudnya dari harta yang ada di rumah suaminya, an ghairi amrih, tanpa perintahnya suami, falaha, maka bagi wanita tadi, nisfu ajrihi, separuh dari pahalanya, pahala infak tadi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita, seorang istri boleh saja menginfakkan sebagian harta suami yang apabila diinfakkan itu suaminya rela. Misalnya di rumah ada roti, siapa yang beli roti? Ya suami, yang kerja suami. Tiba-tiba ada orang miskin ketuk pintu, minta makan, nah, kita ada roti, kasih roti, nggak apa-apa. Nggak perlu minta izin kepada suami kalau kita tahu bahwasanya suami sudah rela. Ada orang miskin, kita kasih uang 2.000. Uangnya siapa ini? Ya uang suami, yang kerja suami. Kalau kita tahu bahwasanya suami rela kalau kita keluarkan uang 2.000 untuk orang miskin, nggak apa-apa. Kalau istri tahu bahwasanya uang 5.000 diberikan kepada orang miskin, suami rela, nggak apa-apa. Tapi kalau tahu nggak rela, ya harus minta izin. Wong penghasilan kuwi sithik, tok kei 5.000 kakean, kei 1.000 wae, wong miskin ngono 1.000 wis cukup. Nah, seandainya suaminya mengatakan begitu, ya istri tidak boleh lebih memberi dari 1.000. Kalau istri tahu bahwasanya suaminya itu rela, ada orang miskin ngetuk pintu, kelaparan, tahu bahwasanya suaminya rela, kalau dikasih 1 juta, ya kayak 1 juta ya ora apa-apa. Seandainya loh, nah, mungkin duitnya terlalu banyak, setiap hari penghasilannya 1 miliar misalnya, nah kayak longi 1 juta ya kayak upil nih, Nah kalau ada yang seperti itu nanti bilang sama saya tak pura-pura jadi orang miskin, nanti kasih 1 juta. Tapi kembali ke sini, jadi ringkasnya, istri itu boleh menginfakkan harta suami apabila dia mengetahui suaminya rela apabila dia keluarkan tersebut, ya makanan-makanan atau uang-uang kecil bagi orang-orang miskin, atau kalau ada anak-anak kecil yang main di rumah kita kemudian kita kasih makan, suami rela, nggak ada masalah, nggak perlu minta izin. Lah terus pahalanya untuk siapa? Pahalanya untuk barengan. Suami dapat pahala karena dia yang mengusahakan adanya makanan tadi, dia yang bekerja cari duit, maka dia dapat pahala karena memang dia uang dia. Istri juga dapat pahala, kenapa? Dia yang menginfakkan uang tersebut. Karena itu dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya di dalam Islam ini siapapun yang punya andil dalam kebaikan dia dapat pahala. Saya ulangi lagi, di dalam Islam ini kaidahnya adalah kalau ada amal baik dan siapapun punya andil dalam amal baik tadi, dia pasti dapat pahala. Infak ini amal baik. Siapa yang andil di sini? 2 orang. Suami andil karena dia menyediakan uangnya atau rotinya. Istri juga punya andil, dia yang memberikan. Nah, dua-duanya dapat pahala. Maka di sini Nabi katakan falahu nisfu ajrih. Istri dapat separuh pahala. Kenapa? Dia yang menerapkan infaknya. Suami juga dapat pahala. Kenapa? Dia yang menyediakan uangnya. Pengajian ini termasuk amal baik napa mboten niki? Amal baik. Siapapun yang punya andil dalam pengajian ini dapat pahalanya. Yang ngomong dapat pahala. Apakah yang ngomong saja? Enggak. Yang mendengarkan dapat pahala. Coba kalau enggak ada yang mendengarkan, ada pengajian betul Pak? Ya ora aneh. Saya datang tiba-tiba ngomong dewe, berarti wong gendeng. Ngomong ada yang mendengarkan. Nah, ini ada pengajian, maka semuanya dapat pahala. Yang menyiapkan mic ini tadi ada pahalanya ini. Yang menyiapkan meja ada pahalanya. Yang menyiapkan roti supaya ustadznya ora pingsan karena kelaparan dapat pahala. Yang menyiapkan apa lagi? Lampunya, AC-nya, kipas anginnya, apapun. Maka ini semuanya ikut andil dalam pengajian ini dapat pahala. Yang merekam dapat pahala. Kenapa? Ada andilnya. Kemudian disebarkan, diperluas sehingga banyak yang mendengarkan, dapat pahala.
Makanya yang rekang-rekang ini saya doakan mudah-mudahan dapat istri solehah nih, karena belum pada nikah nih. Nah, kalau ada jamaah yang solehah nanti ditawarkan, Pak. Kita lanjutkan hadits yang ke-22. Ditawarkan ke ustadznya nggak apa-apa, karena baru satu ustadznya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamulah telah sempurna minar rijali, dari kalangan laki-laki, kathirun, banyak orang, tapi sayangnya walam yakmul, dan belum sempurna, minan nisa, dari para wanita, illa, kecuali dua orang. Yang pertama adalah Asiyah, istrinya Fir'aun yang kafir, ya. Asiyahnya muslimah, tapi Fir'aunnya kafir. Wa Maryam bintu Imran. Nah, Maryam ini ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, putrinya Imran. Wa inna, dan sesungguhnya fadla Aisyah, kelebihan Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'alan nisa, dibandingkan seluruh wanita yang lain, itu kafadli tharid, seperti kelebihan makanan tharid, 'ala sairit ta'am, dibandingkan seluruh makanan-makanan yang lain. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita seluruh dunia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, ini yang paling utama adalah dua orang ini. Pertama adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dua orang ini adalah wanita yang sudah sempurna. Wanita yang lain, sesolehah apapun, itu belum sempurna, karena ini sudah sabda Nabi, walam yakmul, nggak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali dua orang. Kalau yang sempurna dari kalangan laki-laki banyak. Nabi itu jumlahnya berapa, Pak? 124.000 nabi. Semua nabi itu sempurna, nggak ada nabi nggak sempurna, nggak ada. Nabi itu semuanya maksum dari perbuatan dosa besar. Nggak mungkin seorang nabi melakukan dosa besar. Kalau melakukan kesalahan kecil itu mungkin, tapi setiap melakukan kesalahan kecil langsung diluruskan oleh Allah, balik, dijamin. Nah, bedanya dengan kita, kalau kita itu seringkali bengkong, ya, meleset, tidak melakukan kebaikan, tapi dibiarkan oleh Allah, tidak balik. Mungkin nambah lagi kesalahannya, nambah lagi, nabrak kesalahan sini, nambah lagi maksiat sono, maksiat sini. Itu kalau kita. Kalau Nabi enggak, begitu salah dikit langsung kembalikan, lurus lagi. Maka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi semuanya kamul, semuanya sempurna. Sementara selain para nabi, maka tidak sempurna, karena memang mereka belum mendapatkan taufik yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena itu kesimpulannya untuk para wanita, kalau ingin menjadi wanita yang mendekati sempurna, maka tirulah apa yang dilakukan oleh dua wanita ini, Asiyah sama Maryam. Bagaimana Asiyah ini? Asiyah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun suaminya kafir. Dan pada waktu itu memang tidak bisa menampakkan imannya, Pak. Kalau menampakkan imannya ya pasti akan disembelih atau dibunuh oleh Fir'aun. Nah, maka ini Asiyah menjadi istrinya Fir'aun, dia menyembunyikan imannya. Karena kalau dia tampakkan imannya pasti nanti akan dibunuh. Meskipun akhirnya ketahuan juga, dan akhirnya kemudian termasuk yang disiksa. Tapi intinya maksud saya di sini adalah ini bukan berarti bolehnya seorang wanita muslimah menikah dengan laki kafir, bukan. Ini kan syariat kita berbeda dengan syariat dahulu. Syariat kita sekarang ini muslimah haram hukumnya dinikahi oleh laki-laki kafir. Meskipun dia menjanjikan nanti kalau kamu mau saya nikahi nanti saya masuk Islam, enggak boleh, tetap haram. Kalau mau nikah masuk Islam dulu, jangan menjanjikan. Kalau menjanjikan itu nanti paling bohong-bohongan saja. Udah dinikahi, udah dikumpuli, udah punya anak, tetap tidak mau masuk Islam. Nah, parah seperti ini. Nah, maka kembali ke sini, silahkan ibu-ibu, para akhwat membaca bagaimana sejarahnya Asiyah, istri Fir'aun, bagaimana sejarahnya Maryam bintu Imran, apa sih yang mereka lakukan kok menjadi wanita yang sempurna. Maryam ini setiap detik digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah mikir dunia, enggak pernah. Enggak pernah dia posting tawaran nawarkan dagangan, enggak pernah, Pak.
nggak pernah pegang HP, nggak pernah dia. Yang dipegang Quran saja, ya, kitab sucinya zaman dulu apakah Injil atau Taurat, ya. Nah, maka selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan sempurna. Tapi meskipun demikian, meskipun yang sempurna dari perempuan hanya 2 orang, di sini Nabi tidak melupakan fadilah Aisyah, istri beliau sendiri. Aisyah itu memang belum sempurna, tetapi dia punya fadilah, maka diakui fadilahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah belum sempurna, buktinya apa? Buktinya pernah Aisyah itu cemburu, akhirnya dia memecah piring. Nabi dikirim masakan oleh istrinya yang lain, padahal waktu itu Nabi di rumah Aisyah. Aisyah cemburu, marah, ya wajar. Nggih hariku malah disiapke makanan, apa iki reso masak, nggih. Akhirnya piringnya dibanting, pecah, nggih. Nah, ini berarti belum sempurna ini Aisyah ini. Tapi tidak dimarahi oleh Nabi. Nabi hanya mengatakan gharat ummukum. Wah, ini ibu kalian lagi cemburu. Akhirnya melakukan seperti ini. Dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat, tapi riwayat ini jangan diterima, dhaif, bahkan palsu. Katanya Aisyah pernah suatu hari cemburu, akhirnya keluar dari rumah, kemudian dia menempelkan punggungnya pada pohon pisang. Saking panasnya badan Aisyah karena cemburu, maka pohon pisangnya di kepanasan jadi loyo. Ini hadis palsu kayak begini. Apa ada panas yang menyebabkan pohon pisang loyo itu, apa ada? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa ada pohon pisang di Arab, Pak? Padang pasir kayak pohon pisang, ngawur. Ceritanya ngawur nih, hadis palsu nih. Tapi intinya bahwasanya Aisyah pencemburu, yaitu sesuatu yang ada memang, dan itu menunjukkan dia belum sempurna. Tapi oleh Nabi dikasih fadilah, diakui fadilahnya. Fadilah Aisyah dibandingkan wanita lain seperti makanan farid dibandingkan makanan yang lain. Apa sih farid itu? Farid itu biasanya orang-orang Arab membikin roti yang sudah dipotong-potong, yang sudah jadi kecil-kecil, kemudian dimasukkan dalam kuah. Kuahnya biasanya kuah daging, nah, sehingga lezat rasanya karena kuah daging. Kemudian rotinya karena sudah dikecil-kecil sehingga menjadi bubur, ini mudah dimakan. Jadi farid itu kalau di Indonesia ya kira-kira adalah bubur. Bubur itu fadilahnya apa? Mudah dimakan. Nelannya gampang, tidak akan menyebabkan gigi kita jadi rusak. Kalau marneng, itu bisa menyebabkan gigi rusak, Pak. Ini gigi saya hilang satu nih, ini gara-gara marneng nih, Pak. Saya masih teringat nih. Makanya sampai hari ini saya nggak mau marning lagi. Gara-gara mangan marning untuk hilang siji. Sehingga kalau saya ketawa kelihatan, bolong siji. Ya nggak apa-apa lah, itu karena marning nih. Nah, maka fadilah farid ini nggak akan menyebabkan giginya rusak. Fadilah farid ini menyebabkan orang yang makan cepat selesai, cepat kenyang dan sebagainya. Fadilahnya farid. Nah demikian juga Aisyah, fadilahnya banyak. Dia ahli ibadah, ahli puasa, ahli zuhud. Dia ahli qiyamul lail, dia ahli di dalam ilmu agama, ahli dalam ilmu fikih, ahli dalam ilmu tib, ilmu kedokteran, ahli dalam ilmu sejarah, dan banyak lagi fadilahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai namanya keponakannya, namanya Urwah. Urwah itu bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, saya tidak heran kalau Anda itu ahli agama, suamimu adalah Nabi. Saya tidak heran kalau engkau itu ahli sejarah, ahli nasab. Bapakmu Abu Bakar juga ahli nasab. Saya nggak heran bahwasanya engkau itu ahli dalam banyak bidang ini itu. Tapi saya heran kenapa engkau itu ahli dalam kedokteran. Ya. Belum pernah dia Aisyah ini sekolah di kedokteran, belum pernah. Masuk kuliah kedokteran, nggak pernah. Tapi kok ahli kedokteran dari mana ini?" Nah, maka Aisyah mengatakan, Rasulullah itu kalau sakit, maka para dokter-dokter itu semuanya langsung pada datang menawarkan obat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memperhatikan kondisi Nabi. Jangan sampai Nabi ini sakit ditelantarkan. Akhirnya mereka menawarkan obat ini, obat itu. Nah, Aisyah jadi tahu karena Nabi sering di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini memang sangat cerdas dia. Sekali mengetahui, ini obatnya ini, cara membuatnya begini, udah hafal, sudah nggak lupa-lupa lagi, nggak perlu dicatat, nggak perlu ditulis. Karena memang kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kecerdasan Aisyah diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pun juga kita ambil pelajaran. Mari kita para suami mengakui kebaikan istri, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kebaikan atau kelebihan istrinya.
Ini satu pelajaran penting untuk para suami. Okay? Istri berapapun punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Siapa yang masakkan kita? Ya istri. Yang mencucikan baju, ya istri juga. Yang membuatkan teh pagi hari, ya istri juga. Cuci piring, ya istri juga. Banyak perbuatan istri ini, banyak yang dilakukan. Ini adalah kelebihan semuanya. Nah, maka kalau kita para suami melihat istri ada kekurangan sedikit, dimaafkanlah. Lihat kelebihan-kelebihannya lah. Okay? Jangan dikit-dikit, yen kowe ngono aku poligami, yen kowe ngono aku nambah bojo. Okay? Nah, menyakitkan hati seperti ini. Okay? Jangan dikit-dikit ngancem-ngancem. Okay? Tapi kelebihan-kelebihan istri kita akui. Nabi pun juga mengajarkan kepada kita mengakui kelebihan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib, kita tambah satu hadis lagi. Ini hadis tentang nyanyian istri kepada suami. Nah, ada enggak para istri yang suka nyanyi untuk para suaminya nih? Hadis 23, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya azwaja istri-istri ahlil jannah, penghuni jannah, la yughannina sungguh mereka menyanyikan azwajahun untuk suami-suami mereka bi ahsani aswatin dengan suara yang paling bagus ma sami'aha ahadun qattu yang belum pernah didengar oleh seorang pun sama sekali. Okay? Suaranya lebih merdu daripada nopo niku Mahir Zain napa Nisa Sabian napa sing elek-elek niku nggih. Elek kabeh niku nggih, enggak ada tandingannya. Inna mimma yughannina sesungguhnya dari apa yang mereka nyanyikan. Apa nyanyiannya? Mari kita dengarkan Pak. Nyanyiannya bidadari surga nih. Dengarkan nih, penting banget nih. Nahnul khairatul hisan azwaju qaumin kiram yangdurna biqurrati a'yan. Kami adalah wanita-wanita yang baik dan baik. Kami adalah istrinya para kaum yang mulia yang melihat dengan mata yang sejuk. Nih. Indah betul nyanyiane. Kok elek? Nah, sing elek niki suara kula nih. Kalau pengen yang bagus ya nanti masuk surga dulu. Nanti didengarkan suaranya penghuni hurin in bidadari surga kayak apa nggih. Eleke mergo suara kula nih. Wa inna dan sesungguhnya mimma yughannina bihi termasuk dari apa yang mereka nyanyikan. Nahnul khalidatu fala yamutna, nahnul aminatu fala yakhafna, nahnul muqimatu fala yadhanna. Kami adalah istri-istri yang kekal, tidak bakal mati. Kami adalah istri-istri yang aman, tidak bakal takut. Kami adalah istri-istri yang muqim, tidak akan pergi kemana-mana. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hadis bicara tentang bidadari surga. Salah satu perbuatan mereka yang dipuji oleh Allah sehingga disampaikan lewat wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para istri-istri surga ini membikin suaminya senang. Bagaimana cara membikin suaminya senang? Disambut dengan nyanyian. Kalau datang dinyanyikan. Suaminya senang mendengar nyanyiannya ini. Maka untuk para wanita yang di dunia, apa pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini? Termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri wanita yang solehah adalah wanita yang membikin hati suaminya senang. Apa yang disenangi oleh suami dilakukan. Apa yang dibenci oleh suami ditinggalkan, dijauhi. Suami senang kalau misalnya rumah ini bersih, ya disapu. Suami senang kalau pagi hari disiapkan teh atau kopi, siapkan kopi. Suami senang kalau pulang kerja jam 4 sore disiapkan teh panas, siapkan. Maka istri yang solehah, yang cerdas itu adalah mikir bagaimana cara suami saya ini ridho. Dan ini enggak rugi Pak. Wah ya ngono penak suamiku. Enggak begitu. Mikirnya enggak begitu. Okay? Mikirnya adalah karena kalau menyenangkan hati suami ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan masuk surga bagi para istri gampang sekali. Rasulullah bersabda kepada para istri, pada para wanita, "Ungduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan wahai wanita, bagaimana sikapmu kepada suami.
karena suami itu adalah kunci kamu masuk surga atau masuk neraka. Oh, berarti masuk surga bagi para wanita gampang. Bagaimana? Meridhokan, membikin ridho para suami, menyenangkan, membikin senang para suami, mengatakan kepada para suami, yang disenangi apa masakannya hari ini, dimasakkan. Apakah panjenengan senang kalau nambah? Nah, silahkan nambah. Nambah nopo nih Pak? Bukan nambah istri, bukan. Apakah panjenengan suka kalau nambah nasi? Ya, saya ambilkan tambah nasi. Senang. Nah, pokoknya apa yang menyenangkan suami ini dilakukan oleh para istri. Ini adalah sifatnya wanita-wanita ahli jannah. Mereka menyenangkan para suami mereka dengan apapun cara. Salah satunya adalah dengan menyanyikan lagu untuk para suami yang menyenangkan hati mereka. Salah satu lagu yang dinyanyikan di sini, nahnu, kami adalah al-khairat, wanita-wanita yang baik, al-hisan, yang baik. Apa bedanya khairat dengan hisan? Sama-sama artinya baik. Khairat itu berkaitan dengan batin, baik dari sisi batinnya, solehah. Kalau hisan itu berkaitan dengan dohir, baik dari sisi dohirnya, cantik, hidungnya mancung, bibirnya masya Allah, badannya bahinol, bahinol apa tuh Pak? Rambut dengelong, pokoknya lah menarik semuanya, nah itu namanya hisan. Nah perhatikan di sini, khairatun hisan, didahulukan khairat baru hisan, didahulukan kebaikan batin daripada kebaikan zahir. Berarti ambil kesimpulan dari sini bahwa kebaikan batin itu lebih utama daripada kebaikan zahir. Kalau kita melihat istri kita memiliki kebaikan batin, meskipun zahirnya kurang menarik, nah jangan memperhatikan yang tidak menariknya, perhatikan yang menariknya saja. Karena kalau kita memperhatikan yang tidak menariknya terus, akhirnya tidak suka. Kalau tidak suka, akhirnya cerai. Kalau cerai, setan yang tertawa terbahak-bahak. Sebagaimana hadis yang sudah pernah kita bacakan kemarin, bahwasanya setan itu setiap hari mengirim pasukannya untuk mengganggu manusia, dan yang dianggap paling berhasil adalah yang berhasil membuat cerai antara suami dan istrinya. Bagaimana cara membuat cerai tadi? Nah, dibikin suami ini melihat yang jelek-jelek terus dari istrinya, yang baik-baik malah dilupakan, akhirnya tidak senang akhirnya cerai. Nah ini berarti langkah setan itu sudah masuk dalam keluarga tersebut. Karena itu marilah kita para suami jangan melihat yang negatif, lihatlah yang positif. Demikian juga sebaliknya para istri jangan lihat yang negatif, lihat yang positif. Kalau masing-masing melihat yang positif, maka insya Allah keluarga akan dibikin harmonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.